Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardia Nur Aini, NIM 160 dari kelas MBS 4D. Saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi sendiri yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota atas dasar sukarela. Koperasi yaitu suatu lembaga keuangan non-bank yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran sendiri tidak menyebutkan tentang konsep lembaga keuangan secara eksplisit. Di dalam Al-Quran sendiri sejak lama sudah memberikan suatu aturan atau prinsip dasar yang menjadikan itu landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang menggunakan suatu prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan agama Islam. Landasan hukum. Menurut Undang-Undang Dasar, kedudukan hukum koperasi syariah dalam sistem koperasi nasional yaitu terlihat dalam pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai dimaksudkan pada ayat 3 yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian menurut fatwa MUI, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 tahun 2017 mengatur bahwa setiap koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawasan syariah dan setengahnya dari anggota tersebut wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian landasan koperasi syariah antara lain: 1. Syariah berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, koperasi berasaskan kekeluargaan. Ketiga, koperasi syariah berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan satu sama lain. Sumber dana koperasi syariah yaitu setiap anggota koperasi syariah wajib untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota. Namun di samping itu sudah ditetapkan bahwa sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana yang lainnya dapat diperoleh dari lembaga baik pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana. Secara umum, sumber dana koperasi syariah berupa: 1. Dari para anggota koperasi syariah berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Yang kedua, dari luar koperasi yaitu dari badan pemerintah, perbankan, lembaga swasta lainnya. Dalam pembagian keuntungan akan diberikan kepada para anggotanya, namun tergantung dengan keaktifan masing-masing anggota tersebut dalam meminjamkan dana. Karena salah satu tujuan didirikannya koperasi syariah yaitu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Namun dengan demikian setiap mendirikan koperasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu koperasi dibentuk dalam berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenisnya terdapat 4, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam maupun koperasi serba usaha. Koperasi produksi yaitu anggota koperasi sendiri memproduksi barang-barang dan kemudian barang-barang tersebut yang diproduksi tersebut akan dijual kembali. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi di sini koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggotanya dalam bentuk barang maupun bahan pangan. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang senantiasa melayani para anggotanya untuk menabung dan mendapatkan imbalan, dan bagi yang memerlukan uang dapat meminjam uang dengan memberikan jasa kepada koperasi.
Yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha sendiri yaitu koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha seperti menjual kebutuhan pokok, menjual hasil produksinya dari anggotanya maupun melayani simpan dan pinjam. Produk dari koperasi syariah yaitu simpanan mughlorobah dan penyaluran dana. Simpanan mughlorobah sendiri terdapat 7 yaitu simpanan berguna, hari raya, akikah, walimah, ziarah, deposito, simpanan pendidikan. Simpanan berguna yaitu simpanan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat diambil kapan saja. Simpanan hari raya itu simpanan yang diambil untuk persiapan hari raya dan dapat diambil 10 hari sebelum hari raya, namun waktunya bisa sewaktu-waktu. Simpanan akikah yaitu simpanan untuk persiapan akikah atau berkurban yang disetorkan sewaktu-waktu serta dapat diambil sebelum Idul Kurban atau Idul Adha. Yang keempat, simpanan walimah yaitu simpanan yang disediakan untuk melakukan kegiatan walimah baik khitan, nikah maupun walimah lainnya. Yang kelima yaitu simpanan ziarah. Simpanan ziarah yaitu simpanan dari setiap anggota yang sedang melaksanakan rencana baitul di Mekah Al-Mukarramah atau melaksanakan ibadah umroh. Yang keenam yaitu deposito, di mana deposito tersebut adalah simpanan dari nasabah yang dapat diambil dalam jangka waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan sendiri yaitu simpanan yang dapat diambil atau disetorkan sewaktu-waktu dan diambil untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian penyaluran dana. Penyaluran dana sendiri atau peminjaman dana kepada anggota sendiri disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan ini sendiri adakah suatu fasilitas yang memberikan kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh para anggotanya. Koperasi syariah juga memiliki keuntungan. Biaya keuntungan tersebut dibebankan kepada peminjam, kemudian biaya administrasi setiap kali transaksi ketika hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Pembiayaan dalam koperasi. Pembiayaan dalam koperasi sendiri yaitu merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 1 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak yang membiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan serta norma-norma Islam, terdapat 5 religius yang berkedudukan kuat dalam literatur dan harus diterapkan dalam perilaku investasi. 5 segi religius tersebut yaitu: 1. Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga atau riba. Yang kedua, pengenalan pajak atau pemberian sedekah maupun zakat. Yang ketiga, pelarangan dalam memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam atau haram. Yang keempat, menghindari aktivitas ekonomi yang melibatkan masyir atau judi dan gharar atau ketidakpastian. Akad dalam syariah terdapat 6 akad, yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah suatu perjanjian jual beli antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah, di mana pihak lembaga keuangan tersebut membeli barang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan oleh nasabah kepada supplier atau pemasok. Kemudian lembaga keuangan tersebut akan menjual barang kepada nasabah dengan menyatakan harga atau perolehannya dengan keuntungannya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad murabahah terdiri dari 3 pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif,
pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu di mana pembiayaan tersebut yang bertujuan agar memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Terus pembiayaan dalam modal kerja yaitu pembiayaan di mana akan digunakan untuk modal kerja atau dalam perusahaan dalam rangka untuk pembiayaan sebuah perusahaan. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi sendiri yaitu di mana pembiayaan ini berjangka menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha yang akan digunakan untuk memperbaiki maupun yang akan digunakan untuk mendirikan sebuah proyek atau memperbaiki kehidupannya agar menjadi yang lebih baik. Kemudian kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah sendiri yaitu kedua belah pihak antara penyewa dan orang yang menyewakan, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang dan yang dapat dimanfaatkan oleh atau kepada si penyewa. Yang kemudian akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu para pemilik modal tersebut untuk menggunakan modal agar dapat melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kedistribusian modal tersebut. Yang keempat yaitu atau selanjutnya yaitu akad asalam. Akad asalam yaitu jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu, kemudian disebutkan barang tersebut disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan tunai. Akad istisna yang kelima, transaksi terhadap barang dagang dalam tanggungan yang akan disyaratkan untuk mengerjakannya. Yang keenam, akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri yaitu kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.